Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya diizinkan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Hari ini adalah hari terakhir saya melayani sebagai vikaris di tempat ini. Karena minggu depan Bapak Ibu tidak akan melihat saya lagi sebagai vikaris tentunya, tetapi sebagai pendeta. Ya, doakan kalau memang Tuhan kehendaki minggu depan ditabiskan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita akan merenungkan ayat ini bersama-sama. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ayat ini, karena hanya satu ayat saja. Tetapi sebenarnya bukan hanya karena satu ayat, tetapi mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sinode kita yaitu GMI, Gereja Misi Injil Indonesia, memberikan tema di awal tahun ini dalam minggu pertama bulan Januari, itu adalah Allah yang maha kuasa. Tentu saja kalau kita melihat ayat ini, kita tahu, karena kita sebagai orang-orang percaya pasti sudah tahu bahwa Allah memang adalah Allah yang maha kuasa. Dan saya coba berpikir, apa maksud daripada sinode memberikan tema Allah yang maha kuasa ini? Apa tujuan sinode memberikan tema Allah yang maha kuasa ini? Dan saya sedikit menemukan dalam perenungan saya pada waktu merenungkan firman Tuhan ini, rupa-rupanya memang benar bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa karena Dia sanggup menyertai kita, Dia sanggup menolong kita sepanjang setahun yang lalu. Bahkan bukan hanya setahun yang lalu, seumur hidup kita. Saya umurnya 29 tahun, maka 29 tahun Tuhan sudah menolong saya secara pribadi. Disitulah Allah sudah banyak kali menunjukkan kemahakuasaannya di dalam diri saya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara lebih lama lagi. Kalau kita melihat Opa Limalu umurnya 93 tahun, maka 93 tahun kemahakuasaan Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan Opa. Dan tentu saja kita semua yang lain, dengan umur kita masing-masing. Nah, berkenaan itu juga dengan tema Allah Maha Kuasa, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara sekalian berkenaan dengan Allah Maha Kuasa? Pastilah kita memikirkan Allah Maha Kuasa itu tentu saja hal-hal yang bersifat luar biasa yang kita pikirkan. Ya kan, karena Maha Kuasa. Oh, berarti Dia maha segala-galanya. Dia bisa mengadakan mukjizat, Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Dia bisa mengadakan yang mustahil menjadi tidak mustahil, dan segala sesuatunya. Itu pasti yang kita pikirkan. Tetapi apakah kemahakuasaan Allah atau Allah Maha Kuasa itu terbatas dengan itu saja? Nah, ini kita akan renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mau melihat tentang kata Allah sendiri itu di dalam ensiklopedia Alkitab dituliskan Allah yang Maha Kuasa adalah sesuatu yang sangat berbeda dari kuasa yang ada pada manusia. Pada manusia, kuasa adalah usaha kemauan yang memanfaatkan atau menggunakan kuasa yang telah tersedia dan ada sebelumnya. Tetapi pada Allah, kemahakuasaan Allah itu adalah sifat yang memiliki daya cipta, suatu daya kemampuan menciptakan segenap karya ciptaan yang ada dari yang tiada. Dalam Allah, semua kuasa adalah kreatif. Itu kalau kita melihat Allah Maha Kuasa, berkisar tentang Allah menurut ensiklopedia Alkitab. Tetapi menurut seorang penulis buku teologi, bahkan seorang teolog yang memang luar biasa juga, yang bernama Sudarmo, Allah Maha Kuasa adalah Allah yang bebas mutlak. Bahkan Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dialah kurios dalam bahasa Yunani, yang artinya Tuhan. Dialah kurios yang mutlak. Dialah Tuhan yang mutlak.
Bahkan dialah yang telah mencipta, maka tidak ada sesuatu pada dia yang mengikat dia, karena dia adalah yang maha kuasa tadi. Ia dapat menentukan sikap seperti yang dikehendakinya, dan kalau ia telah menentukan akan berbuat, tidak ada sesuatu pun yang merintangi dia untuk melaksanakan kehendaknya. Ini berkenaan dengan Allah Maha Kuasa, kemahakuasaan Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kemahakuasaan Allah ini? Kembali Ensiklopedia Alkitab menuliskan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber ajaran tentang Allah. Dalam Alkitab kita menemukan penyataan Allah tentang dirinya sendiri. Maka kita bisa mengetahui Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa kalau kita merenungkan dan membaca Alkitab. Kalau tadi yang sudah saya katakan bahwa kalau kita mendengar tentang Allah Maha Kuasa, maka pasti kita memikirkan sesuatu hal yang dahsyat, tentang mukjizat, tentang yang tidak ada menjadi ada, tentang yang mustahil menjadi tidak mustahil, tentang yang mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu secara umum kita mengetahui kemahakuasaan Allah. Tetapi lebih dalam lagi, kita akan mengetahui kemahakuasaan Allah itu di dalam Alkitab. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ensiklopedia Alkitab ini, bahwa satu-satunya sumber ajaran tentang Allah itu hanya di dalam Alkitab, tidak ada yang lain. Mengapa? Karena saat ini banyak orang yang berusaha untuk menemukan Allah itu di luar Alkitab. Bahkan ada banyak orang yang menambah-nambahkan. Ada banyak orang yang membuat penafsiran sendiri. Ada banyak orang yang membuat kitab sendiri bahkan, supaya dia mengerti dan mengenal tentang kemahakuasaan Allah ini. Kalau kita berbicara juga tentang Allah, maka di dalam sebuah ensiklopedia bebas dituliskan seperti ini. Dalam banyak agama, Allah yang Maha Tinggi diberi gelar Bapa. Dalam berbagai bentuk politeisme, Tuhan yang tertinggi dipahami sebagai Bapa dari semua Tuhan dan manusia. Dalam agama Israel dan Yudaisme modern, kata YHWH atau yang disebut dengan Yahweh itu adalah karena Ia adalah pencipta, pemberi hukum dan pelindung. Demikian pula di dalam kekristenan, Allah disebut Bapa dengan alasan yang sama, tetapi terutama sekali karena misteri dari hubungan Bapa dan Anak yang diungkapkan di dalam Yesus Kristus. Ini masih kita berbicara tentang Allah. Pada umumnya, nama Bapa yang diberikan kepada Tuhan menunjukkan bahwa Ia adalah asal-usul dari segala sesuatu yang tunduk kepadanya. Dialah kewibawaan yang tertinggi dan yang maha kuasa, patriark dan pelindung. Ini salah satu tulisan dari Ensiklopedia Bebas. Dan di dalam Katekismus Singkat Westminster mendefinisikan Allah sebagai roh yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah. Dalam pengetahuannya, dalam kebijaksanaannya, dalam kekuasaannya, dalam kekudusannya, dalam keadilannya, dalam kebaikannya, dan dalam kebenarannya. Inilah Allah. Lalu ada orang yang berusaha memberikan atau yang ingin mengutarakan sifat Allah itu sendiri. Ada dalam pengertian terdapat 5 eksistensi mutlak Allah. Ini menurut tulisan beberapa orang. Yang pertama, Allah itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, seperti yang kita sedang renungkan ini di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Lalu ia memberikan lagi ayat-ayat itu di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ada yang tahu Keluaran ini? Di mana Allah sendiri menyatakan dirinya kepada Musa dengan mengatakan bahwa aku adalah aku. Lalu yang kedua, Allah itu Esa. Itu di dalam Ulangan 6 ayat yang 4, Yesaya 45 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-21, 1 Timotius 1 ayat 17. Lalu yang ketiga, Allah itu tidak berubah.
Itu dalam Maleakhi 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17. Allah itu tidak ada persamaannya. Mazmur 86 ayat yang ke-8. Allah itu maha kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-31. Seperti nas pembimbing kita tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sedikit berbeda dengan seorang tadi yang bernama Sudarmo, yang tadi sudah saya sebutkan. Dia menyebutkan sifat Allah, diantaranya adalah Allah itu Esa, lalu Allah itu suci, Allah itu adil dan benar, Allah itu kasih, dan yang terakhir memang seperti yang dituliskan oleh Sinode juga pada judul kita hari ini, Allah itu berkuasa. Inilah hal-hal yang berkenaan dengan Allah, hal-hal yang berkenaan dengan kemahakuasaan Allah, hal-hal yang berkenaan dengan orang-orang percaya yang menyelidiki dan ingin mengetahui akan Allah. Dan sebagai orang percaya, kita juga percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Umat Kristen lebih menyukai kata Tuhan dibanding kata Allah. Akan tetapi, semua terjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu dan Indonesia sejak abad ke-17 menggunakan kata Allah sebagai terjemahan bahasa Ibrani El dan bahasa Yunani Theos. Jadi Allah dalam kekristenan sedikit berbeda dengan Allah dalam pengertian ajaran lain. Allah dalam agama Kristen diucapkan dengan Allah, bukan Allah seperti umat lain mengucapkan. Allah dalam tradisi yang lain diucapkan dengan logat bahasa Arab. Seringkali umat Islam di Indonesia mengucapkannya dengan susah dan salah, yakni dengan Allah. Tetapi kita sebagai orang percaya mengucapkannya dengan kata Allah. Inilah hal yang berkenaan dengan Allah. Dan juga kita mengetahui bahwa Allah kita itu juga dikenal dengan disebutkan Elohim, yang artinya maha kuasa. Kalau Bapak Ibu mendengar juga dengan kata Adonai, yang artinya Tuhan atau Tuhan. Lalu ada lagi seperti yang di dalam perjanjian baru, Bapa. Dan yang paling terutama, yang sering kali juga kita dengar, Yahweh atau Yahweh. Maka setelah kita mengetahui tentang Allah ini, setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah ini, lalu mengapa masih ada orang yang belum menyembah Allah yang maha kuasa ini? Kalau kita sudah tahu tadi bahwa Allah kita ini adalah Allah yang kasih di dalamnya, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang adil dan benar. Lalu mengapa masih ada orang yang belum datang kepada Allah yang maha kuasa ini? Ada dua jawaban dari pertanyaan tersebut. Ada dua jawaban dari pertanyaan mengapa ada orang yang belum menyembah Allah yang maha kuasa itu. Mari kita kembali kepada teks kita, Wahyu yang pertama ayat yang ke-8. Jawaban yang pertama, mengapa ada orang yang belum menyembah Allah yang maha kuasa itu? Seperti dituliskan di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Karena manusia tidak tahu siapa yang harus dia sembah. Manusia tidak tahu siapa yang harus dia sembah. Oleh karena itu, dia telah menyatakan dirinya dengan mengatakan apa di dalam ayat yang ke-8? Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Allah telah menyatakan dirinya supaya semua manusia dapat menyembah Dia. Tetapi sampai saat ini pun masih ada orang yang belum
menyembah Tuhan, karena dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Kita bersyukur sebagai orang percaya kita tahu siapa yang kita sembah. Dan tadi ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan berkenaan dengan Allah. Kita mengetahui Allah kita itu adalah Allah yang esa dan sebagainya. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang belum mengetahui siapa Allah yang Maha Kuasa itu. Oleh karena itu, benarlah pertanyaan tadi, mengapa ada orang yang belum menyembah Allah? Karena mereka belum tahu. Mereka belum tahu siapa Allah yang Maha Kuasa itu. Tetapi sebenarnya Allah itu sudah menyatakan dirinya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Allah telah menyatakan dirinya kepada Musa. Tadi yang sudah kita singgung sedikit. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Bahkan Allah dengan sungguh menyatakan dirinya di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga tidak ada alasan seharusnya manusia itu tidak menyembah Dia. Tidak ada alasan seharusnya manusia itu tidak tahu siapa yang dia sembah. Tidak ada alasan seharusnya. Tetapi saya mau bertanya bagi kita saat ini, sudahkah kita sungguh mengenal Allah kita? Sudahkah kita sudah dengan sungguh mengenal Allah kita? Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mengatakan sudah, lalu mengapa masih ada orang yang meragukan kemahakuasaannya? Mengapa saya katakan masih ada orang yang meragukan kemahakuasaannya? Kita lihat saja sekarang di televisi. Sekarang lagi ramai kasusnya kan. Pergi ke dukun, bawa duit, supaya apa? Digandakan. Akhirnya apa? Ditipu. Bukannya digandakan uangnya, dibawa lari orang. Kita sudah tahu di televisi saat ini sedang marak dengan hal yang seperti itu. Nah, maka kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, kenapa kita masih meragukan kekuasaan? Kenapa kita masih tidak mau menyembah Dia? Kenapa kita masih mau mencari cara lain di luar Dia? Saya tanya nanti di tempat ini pasti kita semua akan jawab tahu. Bapak Ibu tahu Yesus? Tahu? Tahu, pasti semua tahu, karena kita adalah orang percaya. Bapak Ibu tahu Yesus Kristus? Tahu, karena kita pasti orang percaya. Tetapi bukan hanya sebatas tahu, tetapi apakah kita mau menyembah Dia? Apakah kita mau datang kepada Dia yang Maha Kuasa itu? Apakah kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi? Karena Dia sendiri sudah menyatakan dirinya seperti di dalam ayat yang ke-8 tadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Bahkan di dalam perjanjian lama Dia menyatakan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Musa sendiri pun masih meragukan. Kenapa? Dia masih beralasan kan, Tuhan, jangan akulah yang kau pakai untuk membebaskan orang orang Israel dari tanah Mesir. Karena aku ini adalah orang yang tidak pandai berbicara, katanya. Aku adalah orang yang lidahnya itu tidak pandai berbicara, Tuhan. Dan kalau Musa sudah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, lalu mengapa Musa meragukan pilihan Allah? Dan ini juga yang sama terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Banyak orang sudah tahu Yesus. Banyak orang sudah tahu Yesus Kristus itu siapa. Tetapi belum tentu orang-orang itu mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bahkan belum tentu orang itu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Jangan salah, Yesus nama banyak. Kalau kita mau lihat orang-orang di sekitar Amerika Selatan, itu banyak orang yang menggunakan nama Yesus untuk pribadinya. Kalau kita ingat dulu salah satu pemain sepak bola
penjaga gawangnya AC Milan itu namanya Jesus, tapi disingkat dengan kata Dida. Lalu kita tahu yang mana Yesus ini. Ada banyak orang sekarang yang menggunakan kata Yesus, nama Yesus. Lalu kita tahu yang mana? Apakah kita sekedar tahu Yesus? Apakah kita sekedar tahu Yesus Kristus? Salah satu dosen saya, pada waktu saya kuliah di S1, dia mengatakan, kalau misalnya ada orang yang dilayani pribadi, kerasukan setan, lalu kamu usir dalam nama Yesus, tidak mau keluar, maka kamu katakan ini, dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Ya pasti langsung keluar. Dosen ini katakan, memang benar. Sekarang ini banyak orang yang menggunakan nama Yesus, tetapi hanya satu orang, Yesus Kristus, yang berasal dari Nazaret, yaitu Tuhan kita. Oleh karena itu jangan sembarangan menyembah. Memang boleh kita dikatakan Kristen dari lahir, tapi terkadang kita salah menyembahnya. Terkadang kita menyembah Tuhan itu oleh karena berkat-Nya. Terkadang kita menyembah Tuhan itu oleh karena apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang itu tidak salah, tidak benar, tidak salah. Itu diperbolehkan. Tetapi apakah sebatas itu pengetahuan kita tentang Allah ini? Apakah sebatas itu pengetahuan kita tentang Yesus Kristus itu? Bahwa Dialah yang memberikan berkat, Dialah yang mencukupkan kita. Apakah sebatas itu? Lalu bagaimana pada saat Yesus tidak lagi bisa mencukupkan kita dan tidak lagi bisa memberkati kita? Apakah kita masih mau menyembah Dia? Saya sangat banyak belajar tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu ya kisah itu, bagaimana mereka disuruh menyembah patung Baal, tapi mereka tidak mau. Dan apa yang mereka katakan? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong saya, tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung Baal. Ini merupakan iman yang luar biasa. Ini merupakan pengenalan, pengetahuan tentang Allah yang sangat luar biasa. Dan bagaimana mereka bisa tahu? Tentu saja dengan penyataan Allah tadi, lewat Musa, bahkan lewat Allah menyatakan dirinya langsung. Aku adalah aku. Tidak ada yang mengajari mereka itu. Tidak ada yang mengajari Sadrak, Mesak, Abednego untuk mengucapkan hal itu. Tetapi mereka bisa mengucapkan itu karena mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Mengapa ada orang yang belum menyembah Allah? Karena manusia tidak tahu siapa yang dia sembah. Lalu pertanyaannya, mengapa masih ada orang yang mencari sesuatu di luar Allah? Karena mereka tidak tahu siapa yang dia sembah. Jangan salah, orang Kristen pun tidak sedikit yang mencari jalan lain pada waktu ada masalah pergumulan. Orang Kristen pun tidak sedikit yang mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kalau memang dia sudah tahu siapa yang dia sembah, yaitu Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, mengapa masih mencari sesuatu yang lain di luar Allah? Luar biasa perenungan kita pada hari ini. Saya sendiri pun diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan saya semakin bersemangat untuk memasuki tahun yang baru ini dengan firman Tuhan ini. Saya semakin bersemangat
untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan firman Tuhan ini. Karena saya melayani, karena saya ada, dan karena saya mengimani Allah yang Maha Kuasa itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita masih tidak mau bersemangat di tahun yang baru ini? Aduh Pak, capek. Tahun baru bikin acara di rumah gini capek, nggak semangat. Aduh, tahun lalu menyisahkan masalah yang masih besar yang harus saya selesaikan tahun ini. Apakah seperti itu sikap kita sebagai orang percaya yang mengetahui dengan sungguh bahwa Allah kita yang kita sembah ini adalah Allah yang Maha Kuasa? Allah sudah menyatakan dirinya seperti tadi di dalam ayat yang ke-8 sudah kita bahas. Aku adalah Alfa dan Omega. Lalu mengapa kita masih tidak mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh? Ya nantilah kalau ada kesempatan kita beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja hari Minggu. Nantilah kalau misalnya sudah nggak capek lagi baru ke gereja. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita ini adalah yang Maha Kuasa, lalu mengapa kita masih melambat-lambatkan diri untuk menyembah Dia? Jawaban yang kedua atau jawaban yang terakhir untuk pertanyaan kita, mengapa ada orang yang belum menyembah Allah yang Maha Kuasa itu? Karena manusia belum menemukan Allah yang Maha Kuasa itu. Itu seperti dituliskan di dalam ayat yang ke-8 bagian B. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Allah sudah menyatakan dirinya. Bahkan Allah sudah ada dan datang ke dunia ini melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana mungkin masih ada orang yang belum menemukan Dia? Padahal Dia sendiri sudah katakan tadi, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Lalu mengapa orang belum menemukan Allah? Ada orang yang belum percaya kepada Kristus, ada orang yang belum menyembah Allah yang Maha Kuasa itu, karena mereka belum menemukan Allah yang Maha Kuasa itu. Bagaimana mungkin mereka belum menemukannya? Karena tidak ada orang yang mau memberitakan dirinya. Mari kita buka Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 15. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Bagaimana mungkin orang tidak menemukan Dia padahal Dia sudah ada dan Dia sudah menyatakan dirinya? Mari kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mereka tidak akan pernah bisa menemukan Allah yang Maha Kuasa karena tidak ada orang yang mau memberitakannya. Maka pertanyaannya bagi kita, bahkan bagi saya pribadi, pada waktu saya merenungkannya, maukah kita memberitakan Allah yang Maha Kuasa ini? Bagaimana mungkin orang itu mau menyembah Allah yang Maha Kuasa kalau mereka tidak menemukannya? Dan bagaimana mungkin mereka bisa menemukannya kalau tidak ada yang mau memberitakannya? Kalau kita masih ingat tema besar gereja kita di sini, apa tema besarnya?
Ada di warta jemaat kalau misalnya lupa. Menjadikan seluruh anggota jemaat sebagai surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat Kristus yang dibaca semua orang. Maka orang di luar sana tidak akan pernah menemukan Allah yang Maha Kuasa itu kalau kita tidak mau memberitakannya. Wah, saya ditegur dengan firman Tuhan ini. Saya sangat ditegur. Bahkan saya meminta ampun kepada Tuhan. Mengapa? Karena hari Kamis yang lalu, salah satu keluarga kami meninggal dunia. Adik bungsu daripada mama, dia meninggal. Saya meminta ampun bukan karena apa-apa, tapi dia masih Katolik. Memang kita tidak bisa membatasi pekerjaan Allah, tapi setidaknya apa yang sudah kita lakukan agar dia percaya kepada Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan sepanjang 2013 tahun lalu dengan tema besar kita menjadikan seluruh anggota jemaat sebagai surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang? Bagaimana mereka bisa menemukan Allah yang Maha Kuasa itu sedangkan tidak ada orang yang mau memberitakannya? Oh, saya sangat tertegur. Bahkan saya meminta ampun di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan? Bagaimana mungkin masih ada orang yang belum menemukannya? Itu bisa mungkin karena kalau tidak ada orang yang memberitakannya. Maka pertanyaannya bagi kita, masing-masing kita, maukah kita menjadi pemberita itu? Kalau kita tahu dengan benar bahwa kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita tahu benar bahwa Yesus Kristus itu sanggup menyelamatkan orang-orang berdosa, maka maukah kita memberitakan tentang dirinya itu? Kita tidak perlu, memang perlu juga kita melayani di luar sana, tapi lihatlah sekeliling kita. Kalau memang masih ada orang yang belum menemukan Allah yang Maha Kuasa itu, mari kita bawa dia. Mari kita bawa dia kepada Dia yang Maha Kuasa itu, supaya dia bisa menyembah Allah itu, supaya dia bisa mengaku di dalam kehidupannya secara pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya pun kaget waktu mendengar berita itu. Saya ditelepon oleh kakak yang ada di Balikpapan. Dia telepon pada pagi itu, Pak Yafet lagi sedang mempersiapkan pelayanan di rumah. Lalu dikatakan, kamu sudah dengar berita belum? Berita apa? Karena pada waktu tahun baru itu saya telepon mama dan tidak ada berita apa-apa. Saya tanya kabar baik semua? Baik. Tiba-tiba kakak katakan, Om ini meninggal. Hah? Iya, Om ini meninggal. Coba kamu telepon mama sana. Saya telepon, bukan halo yang saya dengar, tapi langsung tangisan. Lalu saya katakan, ya jangan menangis, berdoa saja. Karena memang pada waktu di rumah itu anak dari kakak saya yang menelpon itu, mereka tinggal dengan papa mama di Batu. Nah, saya katakan jangan nangis, nanti mereka juga nangis, kasihan. Masih kecil, baru kelas 1 SD dan masih adiknya lagi masih ada.
Lalu dengar-dengar cerita dari beberapa orang keluarga, katakan sebetulnya sudah dari tanggal 27. Lalu saya bingung, loh kenapa nggak dikasih tahu saya? Apa yang sudah kita lakukan bagi Allah yang Maha Kuasa ini? Apakah kita masih mau mencari sesuatu yang lebih dahsyat lagi dari Maha Kuasa ini, dari Allah yang Maha Kuasa ini? Lalu bagaimana kita dapat mengetahui keberadaan Allah yang Maha Kuasa ini? Seperti dituliskan di dalam ayat yang ke-8 juga tadi tetap. Bagaimana kita dapat mengetahui keberadaan Allah yang Maha Kuasa ini? Ayat 8 bagian B. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Kita dapat mengetahui keberadaan Allah yang Maha Kuasa ini hanya di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, benarlah tadi yang dikatakan oleh ensiklopedia Alkitab, bahwa satu-satunya sumber ajaran tentang Allah hanya di dalam Alkitab. Kita dapat mengetahui Allah yang Maha Kuasa itu di dalam firman Tuhan. Maka kita dapat memberitakan Injil kalau kita merenungkan firman Tuhan. Kita tidak dapat memberitakan Injil kalau hanya berdasarkan saya, berdasarkan gembala, berdasarkan metode-metode yang ada. Itu hanya penunjang. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau supaya orang-orang itu menemukan Allah yang Maha Kuasa, maka renungkanlah firman Tuhan ini. Tidak ada sumber yang lain yang bisa membawa kita untuk mengenal Allah selain daripada Alkitab. Dan kita juga tentu mengingat apa yang dilakukan oleh presentasi lembaga yang bernama Gideons. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan Alkitab di setiap hotel. Alkitabnya memang Perjanjian Baru saja dan Mazmur. Kita sering tahu itu kan, yang mungkin sekitar separohnya ini biasanya warna biru muda itu, biru langit. Mengapa mereka lakukan itu? Supaya orang menemukan Allah yang Maha Kuasa itu. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak pernah akan sia-sia. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan Allah ini? Apakah kita justru masih mencari keegoisan diri kita sendiri? Masih mencari kekayaan di dalam Allah yang Maha Kuasa itu? Atau kita sudah memberitakan Injil bagi Tuhan, supaya orang menemukan Allah yang Maha Kuasa itu? Apa yang sudah kita lakukan? Aduh Pak, bagaimana saya mau memberitakan Injil? Saya pribadi pun masih banyak masalah, pergumulan. Maka saya boleh mengatakan, berarti kita belum mengenal dengan sungguh Allah kita. Mengenal dengan sungguh siapa yang kita percayai. Karena kita masih terbeban berat dengan masalah pergumulan kita masing-masing. Kalau kita mengetahui dengan sungguh, mempercayai dengan sungguh Allah yang Maha Kuasa itu, maka kita tidak akan merasa terbeban berat dengan masalah kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Firman Tuhan ini benar-benar menyemangati saya dan memberkati saya. Dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita semua. Memberkati kita semua untuk lebih dalam lagi mengenal Kristus, mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Memberkati kita semua untuk lebih rajin lagi memberitakan kebenaran itu, memberitakan Allah yang Maha Kuasa itu. Saya tidak perlu menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah berkenaan dengan mujizat, berkat, karena itu semua sudah ada. Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri di dalam Alkitab. Ada begitu banyak contoh, ada begitu banyak mujizat yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah lakukan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi saya ingin mendorong kita
untuk menjadi orang-orang yang semakin mengenal Allah, untuk menjadi orang-orang yang semakin bangga akan Allah yang Maha Kuasa ini, bahkan untuk menjadi orang-orang yang semakin giat memberitakan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain, sehingga mereka mulai menemukan Allah yang Maha Kuasa ini. Masih banyak orang yang belum menemukannya. Oleh karena itu, mari kita yang sudah menemukannya, yang sudah mengetahui kemahakuasaan Allah, memberitakannya kepada mereka. Mari kita bangga memiliki Allah yang Maha Kuasa ini. Bukan hanya bangga karena berkat yang Dia selalu limpahkan kepada kita. Bukan hanya bangga karena Dia selalu memberkati kita, mengadakan mukjizat kepada kita. Bukan hanya bangga dengan kebanggaan apa yang kita miliki saat ini. Tetapi baiklah kita bangga karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada Allah lain yang seperti Dia. Kita mau bangga bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh mengenal Dia, dan kita mau bangga bahwa kita adalah orang-orang yang mau memberitakan tentang Dia. Maka kembali pertanyaannya bagi kita semua, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, masihkah kita belum tahu siapa yang kita sembah? Masihkah kita mencari Allah yang Maha Kuasa itu? Kalau kita masih belum tahu siapa Allah yang kita sembah, maka mulailah dengan membaca firman Tuhan. Ada masalah pergumulan, datanglah kepada firman Tuhan. Kalau kita masih mencari Allah yang Maha Kuasa itu, maka datanglah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini selalu ada bagi kita. Dan memang kehidupan kita itu tidak terlepas daripada firman Tuhan seharusnya. Karena yang menentukan mati dan hidupnya kita adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Saya pun bingung kalau melihat sekarang ini di dunia yang semakin canggih dengan teknologi dan segala sesuatunya ini, orang tetap mencari cara agar memiliki kekayaan dan sebagainya. Orang masih tetap mencari cara supaya memiliki kekuasaan, menjadi pemimpin, dan cara-caranya pun itu tidak benar. Kita juga pernah lihat kan di televisi bagaimana orang menitipkan doa dan dia harus bayar. Ada itu. Padahal dunia yang semakin canggih ini, Bapak Ibu Saudara mencari apa, silakan buka Google, pasti temukan. Tapi dunia semakin canggih ini masih ada orang-orang yang mencari hal-hal seperti itu. Nitipkan doa supaya apa? Jadi pemimpin. Supaya apa? Jadi punya uang banyak. Tapi harus bayar. Nah, kalau kita sebagai orang percaya sudah tahu akan hal bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, lalu mengapa kita masih mau berdiam diri dan tidak memberitakan itu kepada orang lain? Sehingga kita melihat banyak orang yang tersesat kan? Seperti tadi itu, titip doa, pergi ke paranormal dan sebagainya supaya apa? Jadi caleg. Bisa jadi caleg dan sebagainya. Dan kalau kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, maka kita tidak perlu pergi kemana-mana lagi. Justru kita harus memberitakan Dia ini, yang Maha Kuasa ini, supaya orang tidak banyak tersesat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Pak Yafet pada minggu lalu. Kita lebih mengasihi mana? Menegur orang yang sesat atau membiarkan dia sesat? Saya akan memilih menegur dia, meskipun nantinya mungkin dia akan memusuhi saya. Tapi itu lebih baik daripada yang Pak Yafet katakan, membiarkan orang jalan ke dalam api neraka. Maka pertanyaannya bagi kita, Allah Maha Kuasa itu, maukah kita memberitakan Allah yang Maha Kuasa itu? Apakah kita tidak bangga memiliki Allah yang seperti itu?
pasti kita bangga. Lalu mengapa kita masih mau mencari cara lain di luar Allah yang Maha Kuasa? Baiklah kita mencarinya hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian. Refnya saja, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu.